Hari itu, aku berdiri di tengah ballroom hotel mewah sambil menahan air mata. Di depan puluhan teman mertuaku, Bu Nana memperkenalkanku sebagai pembantu dari desa. Semua orang tertawa. Aku menunggu seseorang membelaku. Tapi suamiku Ray, musik, hanya dia menundukkan kepala. Aku masih mencoba bertahan sampai Bu Nana mulai menghina keluargaku di depan semua tamunya. Saat itulah, aku mengeluarkan ponsel dan menelepon adikku. 10 menit kemudian, seluruh isi ballroom berubah menjadi sunyi. Ternyata jangan lupa like dan komentar dari mana asal kota kalian masing-masing. Subscribe untuk mendukung channel ini, agar bisa setiap hari menyajikan cerita menarik seru lainnya. Terima kasih dan selamat menonton. Namaku Erina. Sampai hari itu aku masih percaya kalau kesabaran bisa meluluhkan hati seseorang, termasuk hati mertuaku sendiri. Pagi itu aku berdiri di depan cermin kamar sambil merapikan kerudung. Aku memilih pakaian terbaik yang kupunya. Bukan baju mahal, tapi cukup rapi dan bersih untuk menghadiri acara reuni besar yang diadakan Bu Nana di sebuah hotel mewah. Jujur saja, musik aku gugup. Selama ini, Bu Nana memang tidak pernah benar-benar menyukaiku. Tapi saat beliau memintaku ikut hadir dalam acara reuni bersama teman-temannya, aku sempat berpikir mungkin hubungan kami mulai membaik. Mungkin kali ini beliau mau menerimaku sebagai keluarga. Ternyata aku terlalu berharap. Saat aku dan Ray tiba di area hotel, Bu Nana sudah berdiri di dekat pintu masuk bersama beberapa panitia acara. Beliau langsung melihat ke arahku dari atas sampai bawah. Tatapannya membuatku tidak nyaman. Belum sempat aku menyapa, beliau sudah menghela napas panjang. Aduh Rina, kamu pakai baju itu. Aku langsung menunduk melihat pakaianku. Ada yang salah. Bu Nana tertawa kecil. Bukan salah sih, cuman ya kelihatan banget orang desa. Beberapa ibu yang berdiri di dekatnya ikut tersenyum. Aku berusaha tersenyum, meski dadaku mulai terasa sesak. Maaf Bu, saya pikir ini sudah cukup rapi. Bu Nana malah menggeleng. Ya sudahlah, terlanjur datang juga. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi entah kenapa rasanya seperti tamparan. Aku melirik ke arah Reki. Suamiku hanya tersenyum canggung. Tidak ada pembelaan, tidak ada bantahan. Seolah ucapan Bu Nana adalah hal biasa. Aku mencoba menguatkan diri. Aku tidak mau merusak suasana sejak awal. Mungkin Bu Nana hanya sedang stres karena acara besar. Mungkin aku terlalu sensitif. Aku terus menghibur diriku sendiri. Kami kemudian masuk ke dalam ballroom hotel. Aku langsung terpukau. Ruangannya sangat besar. Lampu gantung kristal berkilauan di langit-langit. Karpet merah membentang dari pintu masuk sampai panggung utama. Meja-meja bundar tersusun rapi dengan dekorasi bunga yang indah. Aku bahkan sempat kagum melihat kemewahan tempat itu. Namun, kekagumanku tidak berlangsung lama. Baru beberapa menit berada di sana, Bu Nana kembali memanggilku. Rina, sini. Aku segera mendekat. Iya Bu, tolong angkat kotak-kotak itu ke belakang panggung. Aku melihat beberapa pria panitia sedang duduk santai sambil bermain ponsel. Tapi Bu, itu cukup banyak. Bu Nana langsung memotong. Kalau disuruh sedikit saja sudah mengeluh. Aku terdiam. Akhirnya, aku mengangkat satu persatu kotak yang ternyata cukup berat. Beberapa kali, aku harus bolak-balik. Keringat mulai membasahi wajahku. Sementara para tamu lain mulai berdatangan dengan pakaian rapi dan wangi. Aku merasa seperti orang yang berbeda sendiri. Bukan tamu, bukan keluarga, seperti pekerja yang tidak diundang. Saat sedang membawa kotak terakhir, aku mendengar 2 ibu-ibu berbicara tidak jauh dariku. Itu siapa? Katanya menantunya Bu Nana. Hah? Serius? Iya, yang dari desa itu. Mereka tertawa kecil. Aku menunduk dan berpura-pura tidak mendengar. Padahal, setiap kata masuk ke dadaku seperti jarum.
Aku kembali mencari Ray. Dia sedang mengobrol dengan beberapa pria. Tertawa santai, seolah tidak melihat apa yang sedang terjadi padaku. Untuk pertama kalinya hari itu, aku mulai merasa sendirian. Beberapa saat kemudian, acara hampir dimulai. Musik, aku berpikir akhirnya bisa duduk bersama keluarga. Setidaknya, sekarang aku bisa beristirahat. Namun saat hendak mengambil kursi kosong, Bu Ana kembali memanggilku. Aku menoleh cepat. Iya Bu, tolong siapkan minuman di meja tamu VIP. Aku terkejut. Bu, bukannya sebentar lagi acara dimulai? Iya, makanya cepat. Aku menatap kursi-kursi yang mulai, musik terisi, lalu melihat para tamu yang duduk nyaman sambil bercakap-cakap. Entah kenapa ada perasaan aneh yang mulai tumbuh di dalam diriku. Perasaan bahwa aku memang sengaja tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga. Tapi aku masih memilih diam. Aku masih berharap semuanya hanya salah paham. Aku masih berharap Bu Nana tidak berniat mempermalukanku. Sampai akhirnya, aku mendengar satu kalimat yang membuat langkahku berhenti. Salah satu teman Bu Nana bertanya sambil menunjuk ke arahku. Itu menantumu, ya? Bu Nana tersenyum lalu menjawab dengan santai. Jawaban yang sama sekali tidak pernah aku bayangkan. Dan saat itulah aku mulai sadar. Mungkin aku datang ke acara ini bukan untuk dianggap keluarga, melainkan untuk sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Aku masih berdiri di dekat meja minuman ketika mendengar pertanyaan itu. Itu menantumu, ya Nana? Seorang wanita bergaun merah menunjuk arahku. Aku refleks menoleh. Jantungku langsung berdebar. Entah kenapa, aku berharap Bu Nana akan menjawab dengan bangga. Setidaknya sekali saja, setidaknya hari itu. Namun harapan itu hancur dalam hitungan detik. Bu Nana tertawa kecil sambil melambaikan tangan. Bukan, musik bukan. Aku membeku. Wanita itu terlihat bingung. Loh, bukannya itu istri Re? Bu Nana kembali tertawa. Oh iya sih. Tapi anggap saja pembantu keluarga. Soalnya memang lebih cocok bantu-bantu daripada ikut duduk. Mereka langsung tertawa bersama. Aku tidak bisa bergerak. Tanganku yang sedang memegang nampan terasa dingin. Aku bahkan sempat berpikir mungkin aku salah dengar. Tapi tidak. Aku mendengar semuanya dengan jelas. Pembantu keluarga. Kalimat itu terus terulang di kepalaku. Dan yang lebih menyakitkan, semua itu diucapkan di depan banyak orang. Aku perlahan menoleh ke arah Ri. Suamiku berdiri tidak jauh dari sana. Dia pasti mendengarnya. Aku menunggu. Aku berharap dia datang. Aku berharap dia berkata bahwa Bu Nana sudah keterlaluan. Aku berharap dia membelaku, tapi yang kulihat justru membuat dadaku semakin sesak. Ray hanya tersenyum kaku, lalu berpura-pura sibuk berbicara dengan tamu lain. Seolah tidak terjadi apa-apa. Saat itulah, aku sadar hari ini aku harus menghadapi semuanya sendirian. Beberapa menit kemudian, acara resmi dimulai. Musik MC mempersilakan seluruh tamu duduk. Aku mencoba berjalan menuju meja keluarga. Namun baru beberapa langkah, Bu Nana kembali menghentikanku. Rina. Iya Bu, tolong berdiri di belakang saja. Aku terdiam. Maksudnya, nanti siapa yang bantu kalau ada tamu butuh sesuatu? Aku melihat kursi-kursi kosong di meja keluarga. Masih banyak, sangat banyak. Tapi ternyata, satu kursi pun tidak disediakan untukku. Aku mengangguk pelan. Iya Bu. Dalam hati aku terus berusaha menenangkan diri. Tidak apa-apa, acara ini hanya beberapa jam. Setelah itu selesai, aku hanya perlu bertahan. Namun, penghinaan hari itu ternyata baru dimulai. Saat sesi perkenalan teman-teman lama berlangsung, satu persatu tamu diminta memperkenalkan keluarga mereka. Ada yang memperkenalkan anak dokter, ada yang memperkenalkan menantu pengusaha, ada yang memperkenalkan anak yang bekerja di luar negeri. Tepuk tangan terdengar berkali-kali. Senyum bangga terlihat di mana-mana. Lalu tibalah giliran Bu Nana.
Beliau berdiri sambil tersenyum lebar. Kalau saya, anak saya namanya Ray. Beberapa orang bertepuk tangan. Bu Nana. Lalu melanjutkan. Kalau yang tadi mondar-mandir bawa minuman itu namanya Erina. Beberapa kepala langsung menoleh ke arahku. Aku mulai tidak nyaman. Namun kalimat berikutnya membuat wajahku panas seketika. Asalnya dari desa musik yang kecil. Orangnya rajin kok, makanya sering bantu-bantu urusan keluarga. Ruangan langsung dipenuhi tawa kecil. Beberapa tamu saling berbisik. Aku bisa melihat tatapan mereka berubah. Tatapan merendahkan, tatapan kasihan, tatapan yang musik membuatku ingin menghilang saat itu juga. Seorang ibu bahkan berkata cukup keras hingga terdengar ke mejaku. Pantesan kelihatan beda. Tawa kembali pecah. Aku menggigit bibir. Mataku mulai panas. Tapi aku menolak menangis. Tidak di depan mereka, tidak hari ini. Setelah sesi perkenalan selesai, para tamu mulai makan siang. Aku berharap bisa menenangkan diri di sudut ruangan. Namun seorang pria setengah baya tiba-tiba memanggilku. Mbak, musik aku mendekat. Iya pak, tolong ambilkan es teh. Aku bingung, saya tamu pak. Pria itu terlihat heran. Loh, bukannya pegawai di sini. Meja itu langsung tertawa. Aku hanya bisa memaksakan senyum. Dalam hati aku merasa hancur. Ternyata sekarang semua orang benar-benar menganggapku pelayan. Karena itulah yang Buana tanamkan sejak awal. Aku berjalan menjauh sambil menahan air mata. Setiap langkah terasa semakin berat, setiap tawa terdengar semakin menusuk. Dan di tengah rasa malu itu, aku kembali mencari wajah Ray. Aku ingin melihat apakah suamiku masih peduli. Namun yang kulihat justru membuatku semakin kecewa. Ray sedang tertawa bersama ibunya. Santai nyaman, seolah penghinaan yang kuterima bukan masalah besar. Saat itulah sesuatu mulai berubah di dalam diriku. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa lelah mengalah. Lelah diam, lelah menahan semuanya sendirian. Tapi aku belum tahu bahwa penghinaan terbesar hari itu belum terjadi. Karena beberapa menit kemudian, salah satu teman Bu Nana mulai membahas keluargaku, dan apa yang diucapkan Bu Nana setelah itu membuat darahku langsung berdesir. Aku berdiri di dekat meja minuman sambil berusaha mengatur napas. Sejujurnya, aku sudah ingin pulang. Aku sudah tidak peduli lagi dengan acara reuni itu. Aku hanya ingin keluar dari ballroom, masuk ke mobil, lalu menangis sepuasnya. Tapi entah kenapa, kakiku masih bertahan di sana. Mungkin karena aku masih berharap Ray akan datang dan meminta maaf. Atau mungkin karena aku masih mencoba menghormati Bu Nana, meski beliau terus mempermalukanku. Namun, beberapa menit kemudian, harapan terakhir itu benar-benar hancur. Aku melihat beberapa teman Buana berkumpul di salah satu meja VIP. Mereka sedang mengobrol santai sambil menikmati makanan. Awalnya, aku tidak memperhatikan sampai salah satu dari mereka menyebut namaku. Rina itu keluarganya memang dari desa semua ya. Aku refleks menoleh. Bu Nana yang duduk di tengah langsung tersenyum. Iya. Lalu orang tuanya kerja apa, Bu? Nana tertawa kecil. Sudahlah, tidak usah dibahas. Kalimat itu justru membuat semua orang semakin penasaran. Cerita dong. Iya, Nana. Biar kita kenal. Aku mulai merasa tidak nyaman. Entah kenapa firasatku buruk, dan ternyata benar. Bu Nana meletakkan sendoknya, lalu mulai bercerita, seolah sedang membahas sesuatu yang lucu. Orang tuanya dulu hidup susah. Beberapa orang mengangguk. Rumahnya sederhana sekali. Mereka kembali mendengarkan. Lalu Bu Nana menambahkan dengan nada yang membuatku sesak. Dulu waktu pertama kali datang ke rumah kami, saya sampai kaget. Tawa kecil mulai terdengar. Aduh, saya bingung harus cerita bagaimana. Beberapa orang langsung ikut tertawa. Seolah kehidupan keluargaku adalah bahan hiburan. Tanganku mulai gemetar. Aku masih mencoba menahan diri. Masih mencoba berpikir positif.
sampai kalimat berikutnya keluar dari mulut Bu Ana. Untung anak saya baik. Kalau bukan Ray, belum tentu ada yang mau. Ruangan langsung riuh oleh tawa. Aku membeku. Rasanya seperti ada sesuatu yang menghantam dadaku. Musik. Untuk pertama kalinya hari itu, aku benar-benar merasa dipermalukan sebagai manusia. Bukan hanya sebagai menantu, tapi sebagai anak dari kedua orang tuaku. Orang tua yang sudah bekerja keras membesarkanku. Orang tua yang mengajariku sopan santun. Orang tua yang mengajariku menghormati orang lain. Dan sekarang mereka dijadikan bahan tertawaan. Aku menunduk. Mataku mulai berkaca-kaca. Namun ternyata penderitaan itu belum selesai. Salah satu wanita yang duduk di sana tiba-tiba bertanya, "Memangnya keluarga Rina pernah bantu apa untuk pernikahan anakmu dulu?" Bu Nana langsung menjawab tanpa berpikir, "Hampir tidak ada." Aku langsung mengangkat kepala. Jantungku berdegup keras. Karena itu bohong, sangat bohong. Aku masih ingat jelas bagaimana orang tuaku menjual sebagian sawah keluarga demi membantu biaya pernikahanku. Aku masih ingat ayahku yang berkali-kali berkata, "Jangan sampai keluarga suami merasa terbebani." Aku masih ingat ibu yang menabung bertahun-tahun untuk hari bahagiaku. Tapi semua pengorbanan itu sekarang dihapus begitu saja. Seolah keluargaku tidak pernah melakukan apa-apa. Seolah keluargaku hanya beban. Tiba-tiba, salah satu wanita berkata, "Pantas saja kamu tidak pernah cerita soal besmu." Meja itu kembali tertawa. Dan yang paling menyakitkan, Bu Nana ikut tertawa paling keras. Saat itulah, air mata yang sejak tadi kan akhirnya jatuh. Aku cepat-cepat membalikkan badan. Aku tidak mau mereka melihatku menangis. Aku berjalan menuju lorong samping Broom. Semakin jauh dari keramaian, semakin jauh dari suara tawa yang terus terdengar di belakang. Begitu, sampai di lorong yang sepi, aku langsung menyandarkan tubuh ke dinding. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan lagi. Dadaku terasa sesak. Aku tidak pernah meminta dipuji. Aku tidak pernah meminta dihormati. Aku hanya ingin diperlakukan sebagai manusia. Itu saja. Beberapa menit aku menangis sendirian. Tidak ada yang mencariku. Tidak ada yang khawatir. Tidak ada yang bertanya apakah aku baik-baik saja. Suamiku sendiri. Saat aku menghapus air mata, ponselku tiba-tiba bergetar. Aku melihat layar. Tidak ada pesan dari Ray. Tidak ada telepon dari keluarga suamiku. Yang muncul justru foto kontak seseorang yang sangat aku kenal. Adikku, Tora. Aku terdiam beberapa detik. Entah kenapa, melihat nama itu membuat dadaku sedikit hangat. Karena hanya musik Tora yang selalu membelaku sejak dulu. Hanya Tora yang selalu marah setiap kali melihatku diperlakukan tidak adil. Aku menatap layar ponsel cukup lama, lalu kembali mendengar suara tawa dari dalam ballroom. Tawa yang berasal dari orang-orang yang sedang menghina keluargaku. Saat itulah sesuatu dalam diriku akhirnya runtuh. Kesabaran yang selama ini kujaga habis saat itu juga. Musik. Tanganku perlahan membuka daftar kontak. Aku menekan nama Tora. Jari-jariku bergetar karena aku tahu sekali telepon itu tersambung, semuanya mungkin tidak akan pernah sama lagi. Tanganku masih gemetar saat menekan nama Tora. Jujur saja, selama ini aku selalu berusaha menyelesaikan masalahku sendiri. Aku tidak suka merepotkan orang lain, termasuk adikku sendiri. Karena itulah, selama bertahun-tahun, aku tidak pernah menceritakan bagaimana perlakuan Bu Ana kepadaku. Aku selalu bilang semuanya baik-baik saja. Aku musik, selalu bilang aku bahagia. Padahal, kenyataannya tidak selalu begitu. Telepon itu berdering beberapa kali, lalu terdengar suara yang sangat familiar. Mbak suara Tora terdengar santai seperti biasanya. Namun begitu mendengar suaranya, air mataku kembali jatuh. Aku tidak bisa langsung menjawab, "Mbak." Suara Tora berubah. "Kamu kenapa?"
Aku menggigit bibir, berusaha menahan tangis. Tapi gagal, Tora. Hanya satu kata itu yang keluar dan Tora langsung tahu. Karena sejak kecil, dia selalu bisa mengenali saat aku sedang sedih. Ada apa? Nada suaranya mulai serius. Aku menoleh ke arah ballroom. Masih terdengar suara musik dan tawa dari dalam. Lalu aku berkata, pelan. Aku capek, Rah. Beberapa detik tidak ada jawaban. Tora tahu aku bukan tipe orang yang mudah mengeluh. Karena itu, saat aku berkata seperti itu, pasti ada sesuatu yang besar terjadi. Mereka ngapain lagi sama Mbak? Aku terdiam musik, lalu perlahan menceritakan semuanya tentang bagaimana Bu Nana memperkenalkanku sebagai pembantu. Tentang bagaimana teman-temannya menertawakanku. Tentang bagaimana keluargaku dihina. Tentang bagaimana Ray memilih diam. Semakin banyak bercerita, semakin berat dadaku terasa. Karena untuk pertama kalinya aku mengakui semua luka yang selama ini kusimpan sendirian. Di ujung telepon, Tora tidak memotong sedikit pun. Dia mendengarkan sampai selesai. Musik, dan justru itulah yang membuatku takut. Karena semakin lama dia diam, semakin aku tahu dia sedang marah. Sangat marah. Setelah aku selesai bicara, suasana menjadi hening. Beberapa detik berlalu. Lalu Tora bertanya pelan, "Mereka masih di Broom?" "Iya." "Mbak masih di hotel?" "Iya." Suara Tora berubah menjadi sangat tenang. Terlalu tenang. Padahal, aku tahu dia sedang menahan emosi. Lihat aku. Aku sedikit bingung maksudnya. "Mbak dengar baik-baik." Aku mengusap air mata. "Iya." "Kamu jangan pulang." Aku terdiam. "Rah, jangan pulang." Suara Tora semakin tegas. 10 menit. Aku mengernyit. "Maksudmu?" 10 menit saja. Jantungku mulai berdebar. "Tora, jangan bikin masalah." Tora malah tertawa kecil untuk pertama kalinya sejak telepon itu dimulai. Tapi tawa itu justru membuatku semakin gugup, karena aku tahu persis arti tawa itu. Tora sedang menahan sesuatu dan biasanya kalau dia sudah seperti itu, dia tidak akan berhenti sebelum membelaku. "Mbak iya, aku cuma mau tanya satu hal." "Apa?" "Selama ini aku pernah pamer soal hidupku ke keluarga mereka." Aku langsung menggeleng meski dia tidak bisa melihat. Tidak pernah. Nah, lalu aku diam bukan karena aku tidak mampu. Aku menelan ludah. Aku tahu. Tapi kalau ada orang yang sengaja menginjak harga diri keluargaku, itu beda cerita. Dadaku mulai berdebar lebih keras karena aku mulai mengerti arah pembicaraan ini. "Tora, Mbak, tunggu saja." Aku mencoba menghentikannya. "Ra, sudahlah." Namun, kali ini Tora tidak mendengarkan. Mereka boleh menghina aku. Aku terdiam. Mereka boleh meremehkan aku. Suara Tora semakin berat, tapi mereka tidak berhak mempermalukan kakakku. Air mataku kembali jatuh. Karena sejak kecil, Tora memang selalu seperti itu. Saat ayah meninggal dulu, aku yang bekerja membantu biaya sekolahnya. Aku yang sering mengalah agar dia bisa melanjutkan pendidikan. Dan sampai hari ini, dia tidak pernah melupakan semua itu. "Mbak iya." Sekarang, masuk lagi ke ballroom. Aku bingung. Buat apa? Duduk saja. Aku tidak punya tempat duduk. Masuk saja. Aku semakin tidak mengerti. "Tora, sebenarnya kamu mau apa?" Di ujung telepon, aku mendengar suara pintu mobil ditutup. Lalu suara mesin kendaraan menyala dan jawaban Tora membuatku membeku. Karena sebentar lagi aku juga ada di sana. Jantungku langsung berdetak keras. Aku tahu Tora bukan orang yang suka bicara besar. Kalau dia bilang akan datang, berarti dia benar-benar akan datang. "Tora, jangan macam-macam." Aku musik tidak macam-macam. Lalu Tora terdiam sesaat kemudian berkata pelan. Terkadang orang baru belajar menghargai seseorang setelah tahu siapa orang itu sebenarnya. Aku membeku, karena untuk pertama kalinya aku merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Sesuatu yang tidak bisa dihentikan lagi. Telepon pun berakhir. Aku berdiri sendirian di lorong hotel,
menatap layar ponsel yang sudah gelap. Jantungku berdetak semakin cepat. Entah kenapa, firasatku mengatakan 10 menit ke depan akan mengubah semuanya. Aku lalu menarik napas panjang dan kembali berjalan menuju ballroom. Di dalam sana, Bu Nana dan teman-temannya masih tertawa, masih menikmati acara, masih merasa mereka berada di atas segalanya. Mereka tidak tahu, orang yang baru saja ku telepon sedang menuju ke tempat ini. Dan saat dia tiba, tidak ada satuun dari mereka yang siap menghadapi kenyataan yang akan terungkap. Aku kembali masuk ke ball dengan perasaan campur aduk. Jantungku terus berdebar sejak telepon dengan Tora berakhir. Di satu sisi aku lega karena akhirnya ada seseorang yang mendengarkan semua rasa sakitku. Tapi di sisi lain, aku juga takut. Aku takut Tora melakukan sesuatu yang membuat keadaan semakin buruk. Aku tahu sifat adikku. Dia mungkin terlihat tenang. Tapi kalau sudah menyangkut keluarganya, terutama aku, dia bisa berubah menjadi orang yang sangat berbeda. Saat kembali masuk ke dalam ballroom, tidak ada satu orang pun yang menyadari kehadiranku. Bu Nana masih sibuk mengobrol dengan teman-temannya. Ray masih tertawa bersama beberapa tamu pria dan aku masih dianggap tidak lebih dari pelayan acara. Aku memilih berdiri di dekat dinding. Menunggu 5 menit berlalu, tidak terjadi apa-apa. Aku mulai berpikir, mungkin Tora hanya ingin menenangkanku. Mungkin dia tidak benar-benar datang sampai tiba-tiba pintu ballroom terbuka. Awalnya tidak ada yang memperhatikan. Namun beberapa detik kemudian, aku melihat 2 orang staf hotel masuk dengan langkah cepat. Mereka menghampiri manajer hotel yang sejak tadi berada di sudut ruangan. Wajah mereka terlihat tegang. Mereka berbicara pelan, tapi aku bisa melihat ekspresi manajer hotel langsung berubah. Dia terlihat terkejut, lalu berdiri dan segera merapikan jasnya. Aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Bukan hanya manajer, beberapa supervisor hotel juga mendadak bergerak ke arah pintu masuk. Mereka berdiri berjajar rapi seperti sedang menunggu seseorang yang sangat penting. Para tamu mulai menyadarinya. Bisik-bisik kecil mulai terdengar. Itu kenapa? Ada tamu pentingnya. Siapa yang datang? Bu Nana pun ikut menoleh. Aku bisa melihat wajahnya kebingungan. Lalu, suasana ballroom perlahan berubah. Musik yang sejak tadi mengalun pelan mendadak dimatikan. Beberapa staf hotel berdiri lebih tegak. Bahkan manajer hotel yang tadi terlihat santai kini tampak gugup. Aku menelan ludah, karena aku mulai punya firasat siapa yang akan datang. Dan beberapa detik kemudian, pintu ballroom terbuka lebih lebar. Seorang pria masuk dengan langkah tenang ke meja putih. Jas gelap, tatapan tajam, dan wajah yang sangat aku kenal. Tora, aku langsung membeku. Meski dia adikku sendiri, penampilannya saat itu benar-benar berbeda. Dia tidak terlihat seperti Tora yang biasa meneleponku sambil bercanda musik. Dia terlihat seperti seseorang yang terbiasa dihormati, seseorang yang terbiasa memimpin, dan yang paling membuat seluruh ruangan terdiam. Musik. Begitu Tora melangkah masuk, seluruh staf hotel langsung membungkuk hormat. "Sore Pak, sore Pak, sore Pak." Suara itu terdengar dari berbagai arah. Ballroom mendadak sunyi. Para tamu saling menatap bingung. Aku melihat Bu Nana mulai mengernyit. Begitu juga Ray. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tora berjalan melewati satu persatu meja tamu dengan tenang. Tanpa terburu-buru, manajer hotel berjalan di belakangnya. Sikapnya sangat hormat. Pemandangan itu membuat suasana semakin aneh, karena semua orang mulai sadar pria yang baru datang ini bukan orang biasa. Salah satu teman Bu Nana bahkan berbisik, "Itu siapa?" Yang lain menggeleng, "Tidak ada yang tahu kecuali aku." Tora akhirnya berhenti di tengah ballroom. Tatapannya perlahan menyapu seluruh ruangan, lalu berhenti tepat ke arahku.
Dan saat itu, untuk pertama kalinya sejak acara dimulai, aku melihat seseorang berdiri di pihakku. Tora tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum seseorang yang sudah mengetahui semuanya. Musik, Bu Nana mulai terlihat gelisah. Aku bisa melihat beliau beberapa kali melirik ke arah manajer hotel. Mungkin berharap mendapat penjelasan, namun tidak ada yang menjelaskan apapun. Justru, beberapa detik kemudian, manajer hotel mengambil mikrofon. Seluruh ruangan langsung hening. Lalu dengan suara sopan, ia berkata, "Maaf mengganggu acara Bapak dan Ibu sekalian." Tidak ada yang menjawab. Semua fokus mendengarkan. Manajer itu, musik menarik napas, kemudian mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ballroom berubah. Hari ini pemilik hotel kami berkenan hadir secara langsung. Ruangan langsung riuh. Para tamu saling menoleh. Bu Nana terlihat terkejut. Begitu juga Ray. Namun kejutan mereka belum seberapa. Karena beberapa detik kemudian, manajer hotel melanjutkan kalimatnya. Saya persilakan Bapak Tora untuk maju. Jantungku langsung berdetak keras, dan saat seluruh mata tertuju kepada Tora, aku melihat wajah Bu Ana mulai kehilangan warna. Karena perlahan-lahan, sebuah kenyataan yang selama ini tersembunyi mulai terbuka. Dan itu baru permulaan. Ballroom benar-benar sunyi. Tidak ada suara sendok, tidak ada suara obrolan. Semua mata tertuju ke arah Tora. Sementara aku berdiri di sudut ruangan dengan jantung yang terus berdebar. Manajer hotel menyerahkan mikrofon kepada Tora. Adikku menerimanya dengan tenang, lalu berdiri menghadap seluruh tamu. Beberapa tamu bertepuk tangan. Mereka mengira ini hanya sambutan biasa dari pemilik hotel. Mereka belum tahu alasan sebenarnya Tora datang. Tora tersenyum tipis. Sore semuanya. Para tamu menjawab serempak. Sore. Tora mengangguk sopan. Terima kasih sudah mempercayakan acara reuni ini di hotel kami. Beberapa tamu tersenyum bangga. Bu Nana bahkan ikut tersenyum. Mungkin beliau berpikir kehadiran pemilik hotel adalah kehormatan besar untuk acara reuninya. Tapi beberapa detik kemudian, senyum itu perlahan menghilang karena Tora melanjutkan kalimatnya. Sebenarnya saya tidak punya jadwal hadir hari ini. Ballroom kembali hening. Tapi saya datang karena ada seseorang yang sangat penting bagi saya berada di ruangan ini. Aku langsung menunduk. Jantungku terasa semakin cepat. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini. Sementara Bu Nana mulai terlihat bingung. Teman-temannya saling berpandangan. Tora melanjutkan. Orang ini sudah banyak berkorban untuk hidup saya. Suasana semakin sunyi. Saat saya tidak punya apa-apa, dia yang membantu saya. Saat saya kesulitan sekolah, dia yang bekerja lebih keras. Saat hidup saya jatuh, dia yang selalu berdiri paling depan. Aku mulai menggigit bibir. Air mataku perlahan menggenang. Karena semua yang dikatakan Tora adalah kenyataan. Dan selama ini tidak pernah ada yang tahu. Tidak pernah ada yang peduli. Tora menghela napas pelan lalu mengangkat tangannya menunjuk ke arahku. Saya ingin memperkenalkan orang itu. Semua kepala langsung menoleh. Seketika, seluruh ballroom melihat ke arahku. Aku membeku tidak siap menjadi pusat perhatian. Dan saat itulah, Tora mengucapkan kalimat yang membuat wajah Bu Nana langsung pucat. Itu kakak saya. Ruangan langsung gempar. Beberapa orang terlihat kaget. Beberapa bahkan sampai berdiri dari kursinya. Tora melanjutkan. Namanya Erina. Aku melihat ekspresi Bu Ana berubah. Beliau menatapku, lalu menatap Tora, lalu kembali menatapku. Seolah sedang berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia tidak salah dengar. Sementara teman-temannya mulai berbisik-bisik. Tadi, katanya pembantu, "Loko, kakak pemilik hotel. Ada apa ini?" Bisikan itu semakin ramai dan wajah Bu Nana semakin sulit disembunyikan.
Tora kembali berbicara. Kalau hari ini saya bisa berdiri di sini, itu karena kakak saya. Tidak ada satu orang pun yang menyela. Saya tidak akan pernah lupa bagaimana dia membantu keluarga kami. Saya tidak akan pernah lupa pengorbanannya. Saya tidak akan pernah lupa semua yang dia lakukan untuk saya. Air mataku akhirnya jatuh. Karena untuk pertama kalinya hari itu, ada seseorang yang menghargaiku di depan banyak orang. Ada seseorang yang tidak malu mengakui hubungan denganku. Ada seseorang yang membelaku, sesuatu yang bahkan tidak dilakukan oleh suamiku sendiri. Tora lalu menatap ke arah para tamu. Tatapannya berubah lebih tajam. Saya juga baru mengetahui bahwa kakak saya diperlakukan kurang baik selama acara ini. Ballroom langsung sunyi lagi. Sangat sunyi. Aku melihat Bu Nana mulai gelisah di kursinya. Ray juga terlihat tegang. Tora melanjutkan, saya mendengar beliau diperkenalkan bukan sebagai keluarga. Tidak ada yang berani berbicara. Saya mendengar beliau diperlakukan seperti pelayan. Suasana semakin mencekam. Saya juga mendengar keluarganya dijadikan bahan tertawaan. Beberapa tamu mulai menundukkan kepala karena mereka tahu mereka ikut tertawa. Mereka ikut menghina. Mereka ikut menikmati semua itu. Kini semuanya terasa seperti tamparan balik. Tora berhenti sejenak lalu tersenyum tipis. Namun kali ini senyumnya membuat banyak orang tidak nyaman. Karena senyum itu bukan senyum ramah, melainkan senyum seseorang yang sedang membuka kenyataan. Dan kenyataan itu mulai membuat satu persatu orang di ruangan tersebut merasa malu. Sementara Bu Nana terlihat semakin pucat, karena beliau mulai sadar apa yang akan terjadi berikutnya mungkin jauh lebih memalukan daripada apapun yang pernah beliau alami sepanjang hidupnya. Seluruh ballroom terasa membeku. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi bisik-bisik yang merendahkan. Semua orang kini justru terlihat canggung malu dan sebagian mulai menyesal. Tora masih berdiri di depan dengan mikrofon di tangannya. Tatapannya perlahan menyapu seluruh ruangan, tidak marah, tidak berteriak, musik, tapi justru ketenangannya membuat suasana semakin menekan. Karena semua orang tahu mereka sedang menghadapi kenyataan yang tidak mereka duga. Tora lalu kembali berbicara. Saya tidak datang untuk mempermalukan siapapun. Semua orang mendengarkan. Saya juga tidak datang untuk membalas penghinaan. Beberapa tamu mulai menundukkan kepala. Tapi saya ingin semua orang di ruangan ini tahu satu hal. Tora menoleh ke arahku. Kakak saya adalah orang yang paling berjasa dalam hidup saya. Air mataku kembali jatuh. Tidak ada hotel ini kalau tidak ada Arina. Kalimat itu membuat ruangan kembali sunyi. Karena selama ini semua orang mengira aku hanya wanita biasa yang tidak memiliki apa-apa. Padahal tanpa mereka sadari, aku adalah bagian dari perjalanan panjang yang membangun semua keberhasilan Tora. Tora melanjutkan, orang yang kalian hina hari ini adalah orang yang dulu mengorbankan masa mudanya demi keluarga. Saat teman-temannya menikmati hidup, dia bekerja. Saat orang lain mengejar impian mereka, musik, dia membantu saya mengejar impian saya. Aku tidak sanggup lagi menahan tangis, karena selama bertahun-tahun, aku tidak pernah mengharapkan penghargaan. Aku hanya ingin dihargai sebagai manusia. Dan hari itu, semua luka yang selama ini kupendam seperti akhirnya menemukan jawabannya. Lalu tiba-tiba, salah satu teman Bu Nana berdiri. Wajahnya merah karena malu. Ia menatapku. Maaf ya Rina, aku terdiam. Musik wanita itu menundukkan kepala. Saya tadi ikut tertawa. Beberapa orang lain mulai ikut berdiri. Saya juga minta maaf. Kami tidak tahu. Kami benar-benar tidak tahu. Satu persatu permintaan maaf mulai terdengar. Orang-orang yang tadi merendahkanku kini justru tidak berani menatap mataku terlalu lama. Karena mereka sadar.
Mereka telah menilai seseorang hanya dari penampilan dan asal-usulnya. Lalu aku melihat Bu Nana. Beliau masih duduk diam. Wajahnya pucat. Jauh berbeda dari wanita yang sejak tadi tertawa paling keras. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat Bu Nana kehabisan kata-kata. Tidak ada alasan, tidak ada pembelaan, tidak ada kesombongan. Yang tersisa hanya rasa malu. Semua teman-temannya kini memandang ke arahnya. Dan tatapan itu jauh lebih menyakitkan daripada penghinaan apapun. Karena sekarang merekalah yang tahu siapa Bu Ana sebenarnya. Wanita yang menghina menantunya sendiri demi terlihat hebat di depan orang lain. Beberapa detik kemudian, Bu Nana perlahan berdiri. Tangannya terlihat gemetar. Beliau menatapku. Matanya mulai berkaca-kaca. "Erina," suara itu terdengar sangat berbeda. Tidak ada nada merendahkan seperti biasanya. Aku hanya diam, karena selama bertahun-tahun terlalu banyak luka yang kutelan. Bu Nana menunduk di depan semua orang, di depan seluruh teman-temannya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mendengar kalimat yang tidak pernah aku bayangkan keluar dari mulutnya. "Maafkan saya." Brum langsung sunyi. Beberapa tamu bahkan terlihat terkejut karena mereka tahu betapa tinggi gengsi Bu Nana. Tapi hari itu, gengsi itu runtuh. Bu Nana menangis. Saya salah. Air mata terus mengalir di pipinya. Saya terlalu sibuk menjaga gengsi, sampai lupa menghargai orang yang sebenarnya baik kepada keluarga saya. Aku memejamkan mata bukan karena marah, tapi karena semua rasa sakit yang selama ini kusimpan, tiba-tiba terasa sangat berat. Lalu aku menoleh ke arah Re dan saat itulah rasa kecewa yang sebenarnya muncul. Karena dari semua orang di ruangan itu, orang yang paling seharusnya melindungiku adalah suamiku sendiri. Namun justru dia yang paling lama diam. Berjalan mendekat. Wajahnya penuh penyesalan. "Erina," aku menatapnya. "Aku minta maaf." Suara Ray bergetar. "Aku terlalu takut membuat ibu marah." Kalimat itu justru membuat hatiku semakin sakit. Karena ternyata selama ini aku memang sendirian. Aku mengangguk pelan. Bukan karena semuanya sudah selesai, tapi karena aku sudah lelah, sangat lelah. Lalu aku menatap seluruh ruangan, menatap orang-orang yang tadi menghinaku, menatap orang-orang yang tadi menertawakanku. Dan untuk pertama kalinya hari itu, aku tersenyum. Bukan karena aku menang, bukan karena adikku pemilik hotel, bukan karena semua orang akhirnya tahu siapa aku, tapi karena aku akhirnya sadar satu hal. Harga diri seseorang tidak ditentukan oleh pakaian, kekayaan, atau asal daerahnya, melainkan oleh bagaimana dia memperlakukan orang lain. Hari itu, acara reuni memang tidak benar-benar dibubarkan, tapi suasananya berubah total. Tidak ada lagi tawa yang merendahkan, tidak ada lagi kesombongan, dan tidak ada lagi yang berani memandang rendah orang lain hanya karena berasal dari desa. Sebelum pulang, Tora menghampiriku lalu berkata, pelan, "Mbak, mulai hari ini jangan pernah diam kalau ada yang menginjak harga dirimu." Aku tersenyum sambil mengangguk. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku pulang dengan kepala tegak. Bukan karena semua orang akhirnya mengenal siapa adikku, melainkan karena akhirnya semua orang melihat siapa diriku yang sebenarnya. Oh,